Shalom adik-adik. Sekali lagi deh kak, kayak kurang semangat. Kita Iya. coba lagi aja yuk. Oke. Satu, dua, tiga. Shalom adik-adik. Iya. Di tahun yang baru kak, dengan Iya, semangat ini yang tahun baru. baru ya Bang ya? Tahun Iya. berapa sih Bang ini Bang? 2021 kak. Wah luar biasa ya Bang, penyertaan Tuhan sampai saat ini kita masih bisa Beribadah bareng-bareng, walaupun virtual tapi Iya. tetap tidak mengurangi sukacita dong kak. ya, adik-adik tetap semangat di rumah ya. Kita sapa dulu untuk Laskar Kristus kak. Oke deh. Satu, dua, tiga. Laskar Kristus. Mantap. Oke, ini kan baru awal ibadah nih kak, Iya, baru Pak. awal 2021. Berarti banyak dong kira-kira mungkin abang kakak di depan ini nih Iya. kangen sama adik-adiknya. Tapi Iya. bingung kak, apa sih yang dikangenin dari anak-anak sekolah minggu yang lagi nonton pada di rumah nih? Kalau gitu kita coba tanya Tanya satu-satu ya Bang. Kakak tanya Abang sebelah dan sana, kakak di belakang. aku sebelah sini ya kak. Oke. Pertama kakak Mona, apa sih yang paling Kak Mona kangen dari anak-anak sekolah minggu? Apa ya Bang ya, Kang? Yang pasti kangen ketawa-ketawa bareng sih. Oke, tahu-tahu bareng adik-adik. Kalau Bang Ian? Kangen bercanda-bercanda dong sama adik-adik. Wah bercanda lagi nih Abang Ian. Abang Alek gimana? Kangen lucunya adik-adik. Kangen lucunya adik-adik. Oke. Nah sekarang dan dari sebelah sini ada kakak Esther. Nah kakak Esther, apa sih yang kakak Esther kangen? Nyanyi bareng sama anak Batita, terus sama firman Tuhan juga pastinya Kak. Mantap. Kalau dari Abang Charles, apa Bang? Kalau dari Bang Charles tuh kangennya adik-adik yang berani maju ke depan sama tunjuk tangan kalau tahu jawabannya. Wih. Nah ini dia nih yang terakhir, baru kayaknya ya Bang ya. Baru, baju Iya, baru. Baju baru. Enggak, Yang terakhir baju baru. sepatu baru. Enggak. Oke, adik-adik bisa lihat ya, yang terakhir ini adalah abang yang baru nih Bang. Iya, yang ke depan akan membantu Yuk, pelayanan di sekolah Bang, minggu. Kita perkenalkan Yuk, dia. perkenalan diri yuk. Nah ini dia. Halo adik-adik. Shalom. Shalom. Perkenalkan nama Abang Togu Huta Barat. Abang akan membantu abang dan kakak di sini untuk melayani di guru sekolah minggu Ancol Podomoro, Jakarta Utara. Selamat datang Abang Togu. Ya, Selamat hari Minggu buat semuanya. selamat hari Minggu Bang, mungkin boleh. Terima kasih Abang Togu Terima ya. kasih Bang Togu. Ya untuk adik-adik di rumah yang mau kenal lebih dekat lagi, nanti kalau kita sudah mulai ibadah bersama-sama ya Bang ya. Iya, kita boleh Di gereja kenalan kita lebih bisa lanjut. kenalan langsung sama Abang Togu. Tapi tadi kakak belum jawab kakak, kalau dari Iya. Kak Renta apa sih yang kakak kangenin? Kalau kakak Renta itu senangnya dan rindu sekali sama adik-adik itu kalau lagi menghafal nih Bang ayat firman Tuhan. Biasanya pada deg-degan gitu, apalagi kalau disuruh maju ke depan tuh. Aduh. Apalagi kalau dikasih hadiah Bang, wah Wah. excited banget tuh Bang. Pasti pada mau duluan. Kalau dari Bang Martin sendiri apa? Kalau abang sih kangen ketika titah kak. Oh Kak, iya, ada Tita yang ya. rebut-rebutan, saya mau, tapi ada yang diem aja. Ada yang titah keempat takut kak, itu yang paling Iya. seru momen-momen kayak gitu Ya, kak. dan yang pasti abang dan kakak sekolah minggu di sini rindu dengan adik-adik Iya. untuk beribadah bersama, memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama di gereja. Di gereja. Nah, untuk saat ini ya Bang ya, Iya. kita harus bisa lebih semangat lagi walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini kita tetap beribadah bersama. Walaupun ibadahnya online, tapi sukacitanya tetap ada ya. Apa yang perlu persiapkan kak? Alkitabnya. Alkitabnya, terus uang persembahannya. Ya, jangan lupa juga hatinya disiapkan. Gak boleh ngantuk, Ya ayo. betul, harus sarapan dulu ya. Oke kak, untuk menyemangati adik-adik mungkin di rumah dan untuk tahu bagaimana baiknya Tuhan di tahun-tahun sebelumnya nih kak. Kita mau angkat satu pujian dulu kali kak. Oke, Kita mau nyanyi. bangkit diri adik-adik, biar seru Iya. dong ya. Iya. Ikutin kakak sama abang bergoyang ya. Iya, kita nyanyi Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Iya. Ayo Bang Jo. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan
Shalom. Horas adik-adik yang ada di rumah, Tuhan memberkati. Kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu, marilah kita sejenak berdoa di dalam hati kita masing-masing untuk memohon kehadiran Roh Kudus. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ikutin Amang nanti ya. Ya Tuhan, tunjukkanlah cara yang benar untuk memberi pujian kepadamu. Bukalah hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Hukum Taurat kita untuk hari Minggu ini yang diambil dari ayat bulanan, yaitu hukum Tauratnya yang kedua dan maksudnya. Mari kita bersama-sama untuk mengucapkan hukum Taurat tersebut dan mengangkatnya di dalam hati. Hukum Taurat kedua, jangan berbuat bagi patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Artinya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda sakti. Demikianlah bunyi hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan dari Tuhan Allah untuk melaksanakan hukum Tauratnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita mau mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya, kita mau menyanyikan lagu Mengenalmu. Mengenalmu.
didoakan untuk pemohon pengampunan dosa-dosa kita. Ikutin Amang ya. Dalam hati, ya Tuhan Allah Maha Pengasih, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ya. Silakan untuk kembali. Tuhan baik banget gak sih buat hidup kita? Ya Wah, baik banget ya Bang ya. dong. Kita tuh anak-anaknya siapa sih Kak? Anaknya mama papa kita. Anak mama papa kita. Tapi di Alkitab ada bapak orang percaya. Ya, siapa Bang? Bapak yang di Alkitab digambarkan yang setia. Dia tidak tahu disuruh kemana tapi dia taat sama Tuhan. Tahu gak sih Abang Kakak siapa bapak itu? Ya, siapa? Siapa? Bapak Abraham Bapak adik-adik. Abraham. Ingat kan lagu Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak? Kalian anaknya, kita juga semua anaknya. Yap, betul ya Bang. Yuk kita semua bangkit berdiri adik-adik, kita mau menyanyikan sama-sama Bapak Abraham. Ayo Bang Jo. Tangan kanan dulu ya adik-adik. Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan. Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri kaki kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri kaki kanan kaki kiri. Putar-putar bahu duduk. Oke Bang. Adik-adik sekalian, marilah kita membuka Alkitab kita untuk membaca epistel atau ayat bulanan kita pada bulan ini, yaitu bulan Februari, yang diambil dari bukunya Joshua pasal 24 ayatnya yang ke-15. Kita bersama-sama membacanya. Joshua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara di dalam hatinya. Amin. Selanjutnya Kak, kita mau pengakuan iman rasuli. Nah, Ya. untuk pengakuan iman rasuli kita nyanyi apa Kak? Di Badai Topan. Oh, itu lagu Kidung Jemaat ya Kak. Ya. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Oke, ayo Bang Jo. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Badai goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu
Mari kita berdiri. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta sekolah minggu untuk kita pada hari Minggu ini. Ya Bang, sekarang kita mau memberikan Persembahan Persembahan. pertama di tahun 2021. ya, yang pertama di tahun 2021 ya Bang. Betul. Bagaimana ya Bang caranya Bang? Kan dikasih papa mama tuh Kak. Ya, Dilipat terus? yang rapi, terus dibalikin lagi papa mamanya. Papa mamanya nanti kasih ke sintua sektor masing-masing. Oke, terus kita mau nyanyi satu lagu nih Bang. Kira-kira adik-adik bisa nggak lagunya Bang? Lagu bahasa Batak yang ada anggota tubuh, yang ada tangan, kaki, itu Kak. Ya, tanganku na met-met. Yuk silakan Bang Jo, tanganku na met-met. Ayo adik-adik kita nyanyi ya. Setelah persembahan, kita mau mendengarkan asupan firman Kak. Iya. Firman pertama lagi di tahun Iya. 2021. Nah adik-adik kalau mau mendengarkan firman Tuhan harus fokus ya. Jangan sebentar-sebentar ke kamar mandi, sebentar-sebentar main-main gitu. Tapi kalau lagi mendengarkan firman Tuhan harus duduk yang tenang, dengar-dengaran. Ingat ya, apa yang disampaikan sama Amang Pendeta harus kita dengar, simak baik-baik. Biar ya. adik-adik jadi anak-anak kesayangan Tuhan. Ya. Kalau jadi anak kesayangan Tuhan kan dapat berkat yang melimpah dari Yap. Tuhan dong Kak. Betul sekali Bang Martin. Nah untuk menyambut firman ini kita mau nyanyi lagu apa nih Kak? Kita mau nyanyikan lagu Bagai Raja Wali. Iya kita mau terbang seperti Raja Wali adik-adik. Abang Jo silakan. Berada di hadiratmu.
ingin selalu berada di hadiratmu. Aku ingin selalu berlindung dalam namamu. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Raja Wali, melintasi badai hidup. Bawa kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Sekali lagi adik-adik, aku ingin selalu. Aku ingin selalu berada di hadiratmu. Aku ingin selalu berlindung dalam namamu. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagai Raja Wali. Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Shalom buat kita semua anak-anak sekolah minggu. Kembali lagi kita bertemu lewat persekutuan ibadah sekolah minggu di tahun yang baru ini. Terima kasih buat Tuhan, kita tetap dalam keadaan penjagaan dan pengawasan Tuhan sehingga saat ini kita dalam keadaan sehat. Dan di sini Amang mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Baiklah anak-anak kami sekolah minggu, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai khotbah dalam ibadah kita hari ini. Amang minta kita masing-masing mempersiapkan Alkitab kita dan membuka isi kitab Injil Lukas pasal 10. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat 37. Silakan dibuka Alkitabnya, dibuka kitab Injil Lukas pasal 10. Kita lihat ayat 25 sampai ayat 37. Baiklah anak-anak kami sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik, yang telah melindungi kami di dalam semua perjalanan hidup, dan yang memberikan kesehatan, menjauhkan kami dari segala mara bahaya, terutama Tuhan mara bahaya oleh virus COVID-19. Kami masih boleh bersekutu dengan Tuhan dalam keadaan sehat sampai saat ini. Kuasa Tuhan sungguh luar biasa. Ya Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Dalam nama Yesus Kristus
dengarkanlah doa kami. Amin. Baiklah anak-anak kami sekolah minggu, Amang akan bacakan untuk kita firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat 37. Amang akan bacakan dari sini. Kalian bisa mendengarkannya dan memahaminya. Demikian isi firman Tuhan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikian isi firman Tuhan. Anak-anak kami sekolah minggu, ada satu kerinduan di dalam hati seorang ahli Taurat supaya dirinya kelak nanti mendapatkan kehidupan yang kekal. Seorang ahli Taurat menginginkan dan sangat rindu nanti dia bisa menerima kehidupan yang kekal, dia bisa masuk ke dalam surga. Itu satu kerinduannya. Dan saya yakin anak-anak kami juga sangat merindukannya, bukan? Anak-anak sekolah minggu ingin masuk dalam surga nanti kan? Mau menerima hidup yang kekal nanti? Ayo, siapa yang mau masuk ke dalam surga nanti? Siapa yang pingin? Siapa yang menginginkan masuk ke dalam surga? Tunjuk tangan.
Amang yakin kita semua pasti menginginkan supaya kita masuk ke dalam surga dan hidup dengan kehidupan yang kekal. Anak-anak kami sekolah minggu, saat ini kita diajari oleh Tuhan Yesus Kristus. Di saat ini kita diberitahu oleh Tuhan Yesus Kristus apa yang perlu kita lakukan supaya kita nanti bisa memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita tentang cara, bagaimana caranya supaya kita ini nanti diizinkan memperoleh kehidupan yang kekal di surga. Caranya adalah yang pertama, kita harus mengasihi Tuhan Allah. Yang kedua, kita harus mengasihi sesama kita manusia. Kasih kita kepada Tuhan Allah, kita harus tunjukkan dengan cara hidup kita yang selalu menjauhkan yang jahat. Menjauhkan segala perbuatan-perbuatan yang jahat, yang tidak disukai Tuhan. Itu harus kita lakukan. Karena Yesus katakan di sini kita harus mengasihi Allah supaya kita nanti bisa masuk ke dalam surga. Jadi kita harus melakukan yang baik, menjauhkan yang jahat supaya kita benar-benar mengasihi Allah. Kita harus buktikan kita mengasihi Allah dengan cara menjauhkan yang jahat, berbuat yang baik. Kemudian yang kedua dikatakan tadi, kita itu harus mengasihi teman-teman kita. Kita harus mengasihi sesama kita manusia. Itu tambahan yang dikatakan Tuhan Yesus, supaya nanti kita bisa masuk ke dalam surga. Kita harus mengasihi sesama manusia. Kita harus mengasihi Allah, dikatakan yang pertama tadi, melakukan kehendak Allah, melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan Allah. Maka demikian juga berikutnya, kita juga harus mengasihi manusia, melakukan hal-hal yang menyenangkan hati manusia dengan cara hidup murah hati. Kita harus menjadi anak-anak yang murah hati, yang berbelas pengasihan. Jadi kita sebagai anak-anak sekolah minggu, supaya kita itu disukai oleh Tuhan dan nanti kita diizinkan masuk ke dalam surga, kita harus menjadi anak-anak yang suka membantu, suka menolong orang, suka membantu orang-orang kecil, bukan mengejeknya, bukan menghinanya, tapi kita harus mengasihi mereka. Kita harus memberikan belas kasihan kepada mereka. Kita harus bantu mereka. Kita bantu dengan tenaga, kita bantu dengan sikap kita bantu dengan materi. Kalau kita punya materi nanti kita bantu mereka. Jangan membuat mereka menjadi susah, jangan menyakiti, tapi kita harus justru menyenangkan mereka dengan hati kita yang suka membantu, dengan sikap kita yang suka bermurah hati, suka memberi, suka berbagi. Inilah pesan Tuhan, inilah cara yang diberitahukan Tuhan kepada kita, supaya kita nanti bisa masuk ke dalam surga, supaya kita nanti bisa menerima kehidupan yang kekal. Sekali lagi abang tanya, apakah kita semua menginginkan kita ikut nanti dalam surga? Apakah kita semua menginginkan masuk ke dalam surga? Mau? Marilah kita menyenangkan hati Tuhan dengan taat, hidup dalam kebenaran. Dan mari kita menyenangkan hati sesama kita manusia dengan mengasihi mereka dan membantu mereka, berbuat baik kepada mereka. Siapapun orangnya, kita harus berbuat baik kepada mereka dengan hati kemurahan yang dari Tuhan. Mari kita hidup berbagi, hidup membantu, hidup menolong sesama manusia. Amin. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang baik, yang selalu memberkati, menyertai hidup umat-Mu, dan juga terutama anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, Engkau lindungi kami, Engkau izinkan kami boleh bersekutu bersama dalam ibadah ini di tahun yang baru, tahun 2021, bersama-sama dengan anak sekolah minggu. Ya Tuhan, biarlah Engkau ajarkan, Engkau tanamkan firman-Mu kepada anak-anak kami sekolah minggu.
Engkau tanamkan, Engkau materaikan itu ke dalam hati mereka, supaya hidup anak-anak sekolah minggu sungguh-sungguh tertempah dengan berlandaskan firman Tuhan. Ya Tuhan, kuasailah hidup mereka, biarlah hidup anak-anak kami sekolah minggu hidup dengan kasih kepada Allah dan kasih kepada sesamanya manusia, menjadi anak-anak yang murah hati, suka menolong, suka membantu, memberikan perhatian kepada orang-orang yang kecil, bukan menghinanya, bukan mengejeknya, tetapi sebaliknya, anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu Gerejamu HKBP Ancol Podomoro akan menjadi penolong bagi mereka. Bapa di surga, berkati mereka anak-anak sekolah minggu, biarlah Engkau selalu lindungi, Engkau pimpin hidup mereka Tuhan. Tidak ada kuasa yang bisa kami andalkan untuk menyertai, untuk menuntun hidup mereka ke arah yang lebih baik selain daripada kuasa Tuhan. Kami serahkan hidup mereka hanya kepadamu saja. Tuntun mereka, tempah, bentuklah mereka Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Karena jika Tuhan sebagai penuntun mereka, maka mereka akan menjadi anak yang berhasil, anak yang berlimpah dengan berkat Tuhan. Berkati juga orang tua mereka Tuhan, untuk membesarkan mereka, untuk mencari segala yang mereka butuhkan. Biarlah Tuhan memakai segala yang ada di bumi ini sebagai saluran berkat Tuhan, lewat pekerjaan orang tuanya, lewat aktivitas usaha yang dilakukan oleh orang tuanya, supaya anak-anak Tuhan tercukupkan di dalam kebutuhannya sehari-hari. Biarlah Tuhan berikan kekuatan, Tuhan urapi juga orang tua mereka, supaya setiap orang tua anak-anak sekolah minggu sungguh-sungguh berkarya, bekerja, dan berusaha untuk menempa hidup anak-anaknya seturut dengan kehendak Tuhan, dengan mengandalkan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus, kami serahkan hidup kami ini hanya kepadamu saja. Amin. Marilah kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memperkenankan kami anak-anak-Mu menjadi warga kerajaan-Mu. Di sini kami memberikan persembahan kami. Terimalah dan berkatilah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Ucapkanlah kembali doa ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Anak-anak kami sekolah minggu, dari sini kami seluruh majelis gereja kita KPP Ancol Podomoro, di sini kami mengucapkan salam kami untuk kalian semua. Selamat hari Minggu. Shalom. Horas. Nah, Bang Martin, acaranya sudah selesai Wah, nih ya, ibadah kita. sudah selesai ibadah pertama di tahun 2021. Iya. Udah dapat firman. Semoga adik-adik bisa mendengarkan firman yang disampaikan oleh Mang Pendeta. Biar menjadi anak-anak sayangan Tuhan sekali lagi. Ya, betul ya Bang. Nah, karena kita sudah menyelesaikan ibadah kita akan mengucapkan terima kasih dulu nih sama Abang Pendeta, Sintua, Abang Jo, juga sama tim syuting. Yuk, sama-sama kita ucapkan terima kasih. Yang pertama untuk Abang Pendeta nih, Abang Bang. Pendeta. Yuk, 1, 2, 3. Terima kasih Amang, Tuhan Yesus memberkati. Besok datang lagi ya. Itu buat Bang Jo nih Kak, yang udah membantu pelayanan kita. 1, 2, 3. Terima kasih Bang Jo, Tuhan Yesus memberkati. Besok main lagi ya. Oke, terakhir Kak, yang bikin ibadah ini Ya, ada gitu loh, betul. yang ngebantu prosesnya dari awal sampai akhir. Ya, yang masukin abang kakaknya ke dalam YouTube ya. Iya benar banget. Nah, kita ucapin sama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Terima kasih Abang tim syuting. Tuhan Yesus memberkati. Besok syuting lagi ya. Oke, sampai jumpa adik-adik. Sampai jumpa adik-adik. Shalom adik-adik. Wah, di tahun yang baru nih Kak, ada aktivitas nih yang mau kita kasih dari guru sekolah buat adik-adik. Apa tuh Kak? Apa ya? Kira-kira di tahun 2020 kemarin apa sih yang adik-adik nikmatin atau kebaikan Tuhan yang adik-adik boleh ceritakan di sana? Dan juga harapan adik-adik di tahun 2021 ini. Jadi nanti adik-adik semua bikin video tentang apa yang kalian syukuri di tahun 2020 dan apa harapan kalian di tahun 2021 Kak. Nah, untuk kelas kecil dan kelas batita bisa didampingi oleh orang tua. Kelas sedang dan besar nggak boleh dong, harus sendiri. Nanti kalian rekam videonya terus kirim ke abang kakak di sini. Nanti di sini dikirimkan nomornya. Oke, selamat mengerjakan adik-adik dan sampai jumpa.